Lu Ming telah lama mengetahui bahwa penilaian akhir para pengawal Dewa Ditian dibagi menjadi beberapa babak. Putaran pertama adalah tangga giok 1000 langkah ini. Hanya dengan mendakinya seseorang bisa menjadi pengawal ilahi Kaisar Langit. Setelah menaiki tangga giok 1000 langkah, ada ujian lagi. Hanya dengan lulus ujian berikutnya seseorang dapat menjadi Kaisar Langit pengawal ilahi yang sejati. Tidak ada seorang pun di sekitar. Lu Ming berspekulasi bahwa mereka seharusnya berada dalam susunan prasasti. Tangga giok 1000 langkah di depannya kemungkinan besar diringkas oleh formasi prasasti. Mari kita lihat apa yang istimewa dari tangga giok 1000 langkah ini. Lu Ming tersenyum dan melangkah maju. Bas! Begitu Lu Ming menginjaknya, kekuatan besar antara langit dan bumi menekannya. Apa? Tubuh Lu Ming sedikit gemetar dan dia mengimbangi kekuatan ini. Kekuatan ini tidak hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga ki asli di dalam tubuh. Bahkan pikiran pun berada di bawah tekanan. Hati Lu Ming tergerak dan diam-diam dia kagum. Namun, meskipun kekuatan ini kuat, bagi Lu Ming, itu seperti wajah Buddha di angin musim semi. Dia tidak merasakan banyak hal. Lu Ming berjalan selangkah demi selangkah. Tubuhnya lurus dan dia tidak bergerak seperti gunung. Dengan sangat cepat, dia telah melangkah lebih dari 100 langkah jade. Dia menemukan bahwa semakin tinggi dia pergi, semakin besar tekanan yang dia rasakan. Namun, tekanan seperti itu tidak berarti apa-apa bagi Lu Ming. Lu Ming berjalan semakin cepat. Satu demi satu, dia menaiki tangga jade. Hanya dalam beberapa menit, Lu Ming telah mencapai tangga batu giok 1000 langkah. Di atas tangga batu giok 1000 langkah ada sebuah platform. Di depan peron ada pintu batu. Pintu batu terbuka dan ada kilatan cahaya. Pemandangan di balik pintu batu tidak terlihat jelas. Di balik pintu batu ini ada penilaian putaran kedua. Setelah melewati putaran penilaian ini, seseorang akan mampu menjadi Ditian Divine Guard sejati. Di sisi kiri platform, terdapat pusaran, yang merupakan gerbang teleportasi. Jika seseorang merasa bahwa mereka tidak cukup kuat dan tidak dapat melewati putaran kedua, mereka dapat meninggalkan pusaran ini dan secara alami dipindahkan ke lokasi yang sesuai. Jika ada yang ingin mencoba, itu juga mungkin. Dikatakan bahwa tidak akan ada bahaya yang nyata. Jika benar-benar terjadi krisis, formasi tersebut akan memindahkan orang tersebut ke area di mana penjaga langit Kaisar telah dipersiapkan. Orang tersebut akan dianggap gagal dalam persidangan. Saat ini, ada sebuah bangunan melingkar besar di kota 10.000 bintang. Ini mencakup area seluas ribuan hektar dan dapat menampung jutaan orang pada saat yang bersamaan. Bangunan ini mirip Kolosseum, lapangan sepak bola, namun dibagi menjadi 4 area oleh 2 layar cahaya yang saling bersilangan. Itu seperti sepotong kue yang dipotong menjadi 4 bagian berbentuk kipas, yaitu wilayah utara, selatan, timur, dan barat. Keempat area tersebut tidak saling bertemu, dan penglihatan mereka terhalang oleh layar cahaya. Wilayah timur dibagi menjadi 5 tingkatan menurut distribusinya. Di tengah-tengah bentuk kipas adalah tingkat pertama, dan ada cincin pertarungan. Lingkaran terluar dari panggung pertempuran adalah tingkat kedua. Ada sebuah tablet batu dengan tulisan, Ditian Divine Guard, tertulis di atasnya. Di tingkat ketiga, ada juga sebuah tablet batu dengan tulisan, cadangan penjaga surga-surga Empyrean, tertulis di atasnya. Lebih jauh lagi, level keempat tidak ditulis sama sekali. Lebih jauh lagi ada deretan kursi. Area ini adalah yang terluas, seperti lingkaran terluar pada kue. Sekarang, semua kursi sudah penuh. Itu penuh sesak dengan orang-orang. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang di sana. Di antara kursi tersebut, ada kursi yang agak istimewa. Kursi ini ditempati oleh para tetua terkemuka di masing-masing daerah. Lu Xiu, tetua terkemuka dari pegunungan Yun Emperor, sedang duduk di dalam. Di sampingnya ada Zhao Sui, pemimpin wilayah Sungai Seribu, dan Han Sun, pemimpin istana iblis bawah tanah. Mata mereka tertuju pada area kosong beberapa tingkat di bawahnya. Beberapa tingkat wilayah itu diukir dengan formasi prasasti mendalam yang mengarah ke medan perang kuno di akhirat. Selama seseorang menaiki tangga giok 1000 langkah dan memilih untuk berjalan ke pusaran itu, mereka akan dipindahkan ke area cadangan penjaga ilahi surgawi Empyrean. Adapun bagi mereka yang memilih untuk melanjutkan tantangan tetapi gagal,
mereka juga akan diteleportasi ke area cadangan penjaga ilahi Kaisar Langit, yang berarti bahwa mereka hanya bisa menjadi satu penjaga ilahi Kaisar Langit cadangan. Dengan logika yang sama, selama seseorang menjadi Empyrean Sky Divine Guard, mereka akan diteleportasi ke area Empyrean Sky Divine Guard. Sedangkan bagi mereka yang bahkan belum menjadi penjaga langit kaisar, semua yang gagal akan dikirim ke ruang terbuka di tingkat keempat. Hehe, Luciu, kamu tidak perlu menatapku terlalu tajam. Tidak ada gunanya meskipun matamu meledak. Saya rasa semua orang di pegunungan awan kaisar telah meninggal. Jangankan menjadi pengawal ilahi kaisar langit atau pengawal ilahi kaisar langit cadangan, aku khawatir bahkan tidak banyak yang bisa keluar hidup-hidup. Zhao Sui, tetua yang memimpin tim wilayah Sungai Seribu, tiba-tiba berkata dengan dingin. Wajah Luciu menjadi gelap dan dia berkata, Zhao Sui, dia belum keluar. Tidak ada yang tahu apa hasilnya. Apakah kamu tidak takut menyakiti lidahmu dengan mengatakan ini sekarang? Petik 2. Lidah. Haha, sungguh sebuah lelucon. Saya yakin akan hal tersebut. Orang-orang tak berguna di pegunungan Yun Emperor pasti akan mati kecuali mereka menemukan tempat untuk bersembunyi. Zhao Sui berkata sambil tersenyum dingin. Kamu. Ekspresi Luciu tidak sedap dipandang. Zhao Sui, kamu berbicara terlalu dini. Setiap tahun, ada orang jenius dari daerah kecil yang bergabung dengan penjaga Dewa di Tian. Di sampingnya, para tetua dari distrik kecil lainnya berbicara mewakili Luciu. Hehe. Sekelompok sampah yang hanya tahu cara menghibur diri. Saya merasa saudara Zhao benar. Sampah dari daerah kecil sebaiknya mati. Tidak kusangka mereka ingin bersaing dengan kita dari wilayah yang luas untuk mendapatkan posisi Kaisar Langit Pengawal Ilahi. Mereka benar-benar tidak tahu batasannya sendiri. Suara samar terdengar. Itu adalah Han Sun, tetua yang memimpin tim Istana Iblis Kegelapan. Kata-katanya penuh dengan penghinaan, yang membuat para tetua terkemuka dari beberapa daerah kecil di sampingnya terlihat sangat jelek. Haha, kamu benar, Kakak Han. Luciu, jika kamu ingin menonton, lanjutkan. Saya khawatir semakin banyak Anda menonton, Anda akan semakin merasa putus asa. Zhao Sui mengungkapkan senyuman mengejek. Seseorang keluar. Seseorang tiba-tiba berteriak. Di ruang terbuka tingkat keempat, orang-orang terus bermunculan. Orang-orang yang muncul semuanya tampak kecewa dan enggan di wajah mereka. Mereka yang muncul di area ini telah gagal dan tersingkir sepenuhnya. Wajah para tetua tidak banyak berubah. Di setiap wilayah, banyak orang akan tersingkir. Ini tidak mengherankan. Apa yang mereka perhatikan adalah berapa banyak orang yang akan muncul di area cadangan penjaga ilahi surgawi Empyrean dan area penjaga ilahi surgawi Empyrean. Setelah beberapa saat, akhirnya ada beberapa pergerakan di area di mana para penjaga surgawi kaisar berada sebagai cadangan. Sesosok muncul dalam sekejap. Haha, dia jenius dari daerahku. Saya tahu bahwa bocah ini akan mampu menjadi penjaga ilahi surga Empir cadangan. Seorang pemimpin tua di sebuah distrik kecil tertawa gembira. Setelah itu, semakin banyak orang yang diteleportasi keluar dari area di mana para penjaga dewa di Tian sedang dipersiapkan. Jiang Hongwen, Sang Guan Yunyan. Tiba-tiba, mata Luciu berbinar. Dia melihat Jiang Hongwen dan Sang Guan Yunyan di area tempat para pengawal surgawi kaisar bersiap untuk ditempatkan. Wajah Luciu dipenuhi kegembiraan. Jiang Hongwen dan Sang Guan Yunyan masing-masing berada di peringkat ketiga dan keempat dalam daftar peringkat Kaisar Cloud. Sesuai dengan harapannya bahwa mereka bisa menjadi penjaga surgawi surga cadangan. Namun, selalu ada kecelakaan. Dia benar-benar takut, seperti yang dikatakan Zhao Sui, semua jenius di pegunungan Yundi telah jatuh di medan perang kuno di akhirat. Ketika dia melihat mereka berdua, dia tentu saja sangat gembira. Haha, Zhao Sui, sepertinya tidak ada satupun pengawal ilahi di Tian yang muncul di wilayah 1000 sungaimu. Luciu merasa jauh lebih nyaman sekarang karena mereka berdua sedang dalam perjalanan untuk menjadi penjaga langit kaisar. Dia memandang Zhao Sui dan mengejeknya. Huff. Zhao Sui mendengus dingin, wajahnya muram. Apa yang terburu-buru? Ini masih awal. Ketika para jenius dari wilayah 1000 sungai muncul, kamu akan ketakutan setengah mati. Oh, kalau begitu aku akan menunggu. Luciu tertawa. Seiring berjalannya waktu,
Jumlah orang yang muncul di area cadangan penjaga langit kaisar secara bertahap meningkat. Namun, ekspresi Zhao Sui menjadi semakin tidak sedap dipandang. Hanya ada beberapa orang dari wilayah Sungai Seribu, yang tidak jauh lebih baik dari pegunungan Yundi. Haha, Zhao Sui, kalian banyak sekali. Kamu benar-benar membuatku takut sampai mati. Lu Xiu berkata dengan sinis. Di masa lalu, Zhao Sui menertawakannya dari waktu ke waktu. Sekarang dia punya kesempatan, Lu Xiu secara alami membalas. Mengapa kamu begitu cemas? Zhao Sui berkata dengan wajah muram. Oh, Zhao Sui, penilaiannya hampir selesai, tetapi saya belum melihat banyak orang. Apa menurutmu semua jenius dari wilayah 1000 sungaimu bisa menjadi penjaga dewa di Tian yang sebenarnya? Lu Xiu mencibir, terkikik. Zhao Sui mengertakkan gigi. Namun, dia juga sangat cemas. Dia tahu betul bahwa hanya ada selusin orang di wilayah Sungai Seribu yang bisa menantang para penjaga dewa di Tian. Masih ada 40 hingga 50 orang yang bisa mencoba menjadi penjaga dewa surga cadangan. Tapi sekarang, ada cukup banyak orang yang tersingkir, tapi mereka semua hanya penonton. Namun, hanya ada sedikit dari mereka yang bisa mencapai cadangan penjaga langit kaisar. Dia sedikit bingung, takut terjadi sesuatu. Han Sun, pemimpin istana Nether Demon, juga memasang ekspresi jelek di wajahnya. Ini karena situasi istana iblis bawah tanah sama dengan perairan Sungai Seribu. Hanya ada sedikit yang siap menjadi kaisar penjaga langit-langit. Di tempat penilaian, di tangga batu giok 1000 langkah. Lu Ming merenung sejenak dan berjalan menuju pintu batu. Begitu dia masuk, lingkungan berubah lagi, dan dia mendapati dirinya berada di sebuah platform. Di depannya ada seorang pria parubaya dengan tombak panjang di punggungnya. Dia berdiri di sana seperti gunung lurus. Kamu, selama kamu bisa mengalahkanku, kamu akan bisa menjadi kaisar langit penjaga ilahi. Pria parubaya itu berkata, suaranya dingin dan tanpa emosi. Mata Lu Ming berkedip. Dia tahu bahwa pria kekar ini dibentuk oleh prasasti. Ledakan. Begitu pria parubaya itu selesai berbicara, aura kuat meledak dari tubuhnya. Puncak alam leluhur bela diri tingkat 9. Hati Lu Ming tergerak. Dia menghela nafas dalam hati karena sulitnya ujian di Tian Divine Guard. Untuk mengalahkan ahli alam leluhur bela diri tingkat 9 biasa, budidaya seseorang harus berada di puncak alam leluhur bela diri tingkat 7. Kekuatan tempur seseorang harus melampaui ahli perang dunia 2. Tentu saja, jika dia adalah seorang jenius pertempuran 3 atau 4, maka budidayanya bisa lebih rendah. Di pegunungan awan kaisar, hanya Jian Fengyun yang bisa mencapai tingkat kesulitan seperti itu. Tuan Muda Tian, dia sudah mati. Kultivasi Jiang Hongwen belum mencapai puncak alam leluhur bela diri tingkat ke-7, jadi pada dasarnya dia tidak memiliki peluang membunuh. Tiba-tiba, pria parubaya kekar itu berteriak dan menyatu dengan tombaknya. Tombak panjang di tangannya berubah menjadi sambaran petir dan menusuk ke arah Lu Ming. Cepat, akurat, dan kejam. Lu Ming tersenyum. Dia dengan cepat mengembunkan tombak panjang di tangannya dan menusukkannya. Suara mendesing. Serangan tombak ini 2 kali lebih cepat dari pihak lain. Bang! Tombak itu menembus dada pria parubaya itu. Seluruh tubuh pria parubaya itu meledak dan menghilang menjadi energi. Puncak seni bela diri Grandmaster 9 dan ditangani dalam satu gerakan. Bagi Lu Ming saat ini sama sekali tidak sulit. Lu Ming tersenyum dan berjalan ke depan. Di depan peron ada pintu batu lain, dan di sebelah kiri ada pusaran. Selama mereka menyerah pada tantangan, mereka akan bisa meninggalkan pusaran dan menjadi penjaga dewa di Tian. Masuk melalui pintu batu berarti melanjutkan tantangan. Jika tantangannya berhasil, penantang akan muncul di ring pertarungan di tingkat pertama gedung besar di kota bintang yang tak terhitung jumlahnya. Di sana, pertempuran yang terkuat akan terjadi dan 4 penjaga dewa akan diputuskan. Karena Lu Ming dan yang lainnya berada di wilayah timur, mereka secara alami adalah penjaga langit timur. Bangunan itu dibagi menjadi 4 bagian, utara, selatan, timur dan barat, mewakili 4 penjaga surgawi ilahi. Menjadi salah satu dari 4 penjaga dewa bisa dikatakan sebagai ahli terkuat di antara generasi muda di seluruh wilayah timur wilayah Tianshuan. Banyak sekali manfaatnya, dan itu juga menjadi fokus terbesar acara ini. Kalau tidak,
Tidak akan ada banyak orang di gedung itu. Lu Ming melangkah melewati pintu batu tanpa ragu-ragu. Bas, langit dan bumi berguncang. Lu Ming menemukan dirinya berada di ruang rahasia. Ada lebih dari selusin ukiran batu di dinding ruang rahasia. Setiap ukiran batu adalah orang yang berlatih seni bela diri. Ini adalah teknik bela diri. Selain itu, tidak ada yang lain. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya, dan sosok seorang lelaki tua mengembun. Selamat datang di tantangan ini. Babak ini untuk menguji kemampuan pemahaman Anda. Setiap orang akan muncul di ruang rahasia, tetapi ujiannya akan berbeda untuk setiap orang. Akan ada teknik bela diri yang tidak Anda kuasai, dan Anda akan bisa memahaminya. Selama Anda berhasil mengolahnya dalam waktu setengah jam, Anda akan melewati babak ini. Saat lelaki tua itu muncul, dia segera mulai menjelaskan. Teknik tinju. Hati Lu Ming tergerak. Teknik tinju memang menjadi kelemahannya. Selain teknik tinju tingkat rendah yang dia latih di awal, dia tidak lagi berlatih teknik tinju. Teknik tinju ini adalah teknik tinju tingkat tinggi tingkat hitam. Anda hanya perlu berkultivasi ke level pertama dalam waktu setengah jam, pertama kali melihat segel pintu. Mulailah sekarang. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, sosoknya menghilang. Tidak mudah untuk mengembangkan teknik seni bela diri tingkat tinggi tingkat hitam yang dia tidak kuasai hingga tahap pertama dalam waktu setengah jam. Segera, Lu Ming mulai mempelajari ukiran batu secara detail dan mulai memahaminya. Waktu perlahan berlalu. Di dunia luar, di gedung besar kota segudang bintang. Seseorang telah menjadi pengawal ilahi di Tian. Tiba-tiba, cahaya menyala di area penjaga dewa di Tian, dan sesosok tubuh muncul. Haha, dia jenius dari wilayah Jin Kui kita. Seorang pemimpin yang lebih tua tertawa terbahak-bahak. Wilayah Jin Kui adalah wilayah kecil, dan memiliki satu orang menjadi surga empir, penjaga ilahi sudah mencapai titik impas. Jika ada satu orang lagi, itu akan menjadi terobosan. Selain itu, dia adalah orang pertama yang menjadi pengawal ilahi langit Empyrean. Meski menjadi orang pertama yang menjadi di Tian Divine Guard bukan berarti kekuatan seseorang lebih kuat dari yang lain, mungkin ada beberapa orang yang ingin menantang cobaan berikutnya. Semakin banyak orang yang menjadi penjaga dewa di Tian, semakin banyak orang yang menjadi penjaga dewa di Tian. Awan angin pedang. Tiba-tiba, mata Lu Xiu berbinar. Dia melihat Jian Fengyun di area penjaga dewa di Tian. Hahaha, kamu tidak mengecewakanku. Lu Xiu tertawa terbahak-bahak. Dia sangat menyadari kekuatan pegunungan awan kaisar. Jian Fengyun masih memiliki peluang yang sangat tinggi untuk menjadi kaisar langit pengawal ilahi. Adapun Tuan Muda Tianxi dan Jiang Hongwen, hanya dapat dikatakan bahwa masih ada harapan, tetapi tidak banyak harapan. Sekarang Jian Fengyun telah menjadi kaisar langit pengawal ilahi, dia akhirnya bisa bersantai. Tidak peduli betapa lemahnya mereka, setidaknya salah satu dari mereka telah menjadi penjaga ilahi surga empir. Kita harus tahu bahwa di pegunungan awan kaisar, tidak ada seorang pun yang menjadi kaisar langit pengawal ilahi di turnamen sebelumnya. Jika salah satu dari mereka menjadi di Tian Divine Guard, dia masih bisa mendapatkan sejumlah hadiah. Di sisi lain, wajah Zhao Sui sangat gelap hingga hampir berubah menjadi arang hitam. Bahkan saat ini, dia belum melihat satupun sosok jenius dari wilayah Sungai Seribu di wilayah penjaga dewa di Tian. Hal ini membuat perasaan buruk di hatinya semakin kuat. Ini tidak normal, ini terlalu tidak normal. Mungkinkah semua jenius di wilayah Sungai Seribu telah melewati babak terakhir? Itu tidak mungkin. Dia tahu betul bahwa bahkan pemuda terkuat di wilayah Sungai Seribu pun mungkin tidak akan mampu melewatinya. Dia sangat cemas. Sama seperti Zhao Sui, tetua yang memimpin tim di Istana Yumo, Han Sun, juga memiliki ekspresi buruk di wajahnya. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang yang muncul di area penjaga dewa di Tian semakin sedikit. Zhao Sui, kenapa kamu terlihat pucat sekali? Menurutku, para jenius di kawasan Sungai Seribu pasti sudah mencapai tahap terakhir. Dan mereka pasti sudah melewatinya. Sungguh suatu hal yang luar biasa melihat sekelompok orang di level pertama arena pertarungan. Lu Xiu berkata sambil tersenyum. Diam, Lu. Mata Zhao Sui memerah. Lu Xiu mengejeknya. Bagaimana bisa ada begitu banyak orang di wilayah Sungai Seribu yang bisa melewati level terakhir? Bahkan jika ada,
dia akan tertawa terbahak-bahak. Haha, tenang, tenang. Lucius tertawa terbahak-bahak, hampir menyebabkan Zhao Sui muntah darah. Sepertinya para jenius di wilayah Sungai Seribu tewas dalam pertempuran. Saya ingin tahu wilayah kuat mana yang melakukannya. Saya benar-benar harus berterima kasih kepada mereka. Lucius berpikir. Lucius sangat gembira melihat Zhao Sui dalam keadaan seperti itu. Di masa lalu, yang terjadi justru sebaliknya. Sangat cepat, setengah jam telah berlalu. Banyak orang tidak bisa lagi duduk diam. Bagaimana mungkin? Mengapa hanya ada sedikit orang jenius di Danau Phoenix? Kami juga. Di mana orang-orang kami dari Flaming Mountain? Petik 2. Ark, hanya 4 orang dari wilayah lembah yang kuan saya yang telah menjadi penjaga langit kaisar. Itu tidak mungkin. Raungan keras terdengar. Setengah jam telah berlalu. Bahkan jika dia berhasil menyelesaikan level berikutnya, dia seharusnya gagal dan keluar. Namun, dia belum keluar, yang berarti dia kemungkinan besar telah jatuh di medan perang kuno bagian timur bawah. Di antara mereka, para tetua pemimpin tim di wilayah Danau Phoenix, wilayah lembah yang kuan, dan wilayah gunung yang menyala-nyala adalah yang paling keras. Mereka adalah wilayah super, dan jumlah orang jenius sama banyaknya dengan awan. Setidaknya, akan ada 34 orang yang bisa menjadi penjaga Dewa Surga Empyrean. Tapi sekarang, hanya ada 2 atau 3 orang. Ini berarti bahwa para jenius di wilayah ini telah mati secara berkelompok di medan perang kuno bagian timur. Ada yang senang, ada pula yang khawatir. Beberapa sesepuh yang memimpin tim dari daerah lain semuanya tersenyum karena daerahnya telah meraih banyak kesuksesan bahkan melebihi ekspektasinya. Kali ini, 820 pengawal Dewa di Tian telah muncul. Jumlahnya sedikit lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Generasi ini benar-benar penuh dengan orang-orang jenius. Tidak buruk. Dulu, 500 orang sudah dianggap baik. Jika dijumlahkan dari utara, selatan, timur, dan barat, sudah sangat bagus jika memiliki 2000 orang. Kali ini jauh lebih banyak. Sekarang, mari kita lihat berapa banyak orang yang bisa melewati pos pemeriksaan terakhir dan mencapai level pertama dari ring pertempuran. Saya memperkirakan akan ada lebih dari 12. Kami memiliki 13 wilayah super di pihak kami. Orang terkuat di setiap wilayah super harus mampu mencapai akhir. Belum tentu. Mungkinkah ada kuda super gelap? Petik 2. Tunggu dan lihat saja. Lihat, ada fluktuasi pada platform pertarungan level pertama. Seseorang telah melewati level terakhir dan akan segera muncul. Siapa ini? Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada ring pertarungan di bagian bawah. Bas. Ruangan itu bergetar, dan sesosok tubuh muda muncul. Pemuda ini mengenakan jubah berwarna merah darah. Wajahnya pucat dan dingin. Dia adalah Zhang Seng dari Jurang Pemakaman Naga. Siapa orang ini? Saya tidak berpikir dia berasal dari salah satu dari 13 wilayah super. Dia sebenarnya orang pertama yang berhasil. Mungkinkah dia mampu menekan para jenius di wilayah super? Petik 2. Kerumunan sedang berdiskusi panas. Terutama para tetua yang memimpin tim, mereka semua menebak-nebak. Haha, pria ini adalah jenius tak tertandingi dari jurang penguburan naga kita. Zhang Seng. Tiba-tiba, terdengar tawa gila. Apa? Orang-orang di jurang pemakaman naga telah muncul. Aku tidak menyangka jurang pemakaman naga akan memiliki kejeniusan begitu muncul. Sungguh menakjubkan. Dan EBSCP, apa? Seru semua penonton di sekitarnya. Di bawah, di arena pertarungan, begitu Zhang Seng muncul, dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Ketika dia menyadari bahwa dia sendirian, wajahnya menunjukkan ekspresi ekstasi. Haha, kali ini, penjaga Dewa Langit Timur dari 4 penjaga Dewa Langit pasti akan menjadi milikku. Zhang Seng meraung di dalam hatinya. Orang lain telah muncul. Seseorang berteriak. Di arena pertarungan, terjadi fluktuasi lagi, dan kemudian sebuah sosok muncul. Qiyu Changkong. Sosok kedua yang muncul sebenarnya adalah Qiyu Changkong. Lucius tercengang. Kemudian, tubuhnya gemetar kegirangan saat dia meraung, haha, ini adalah jenius dari pegunungan Yun Emperor, jenius dari pegunungan Cloud Emperor. Lucius tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan berhasil mencapai tahap terakhir. Raungan Lucius segera menimbulkan keributan.
Apa? Seorang jenius dari pegunungan awan kaisar? Bagaimana mungkin? Pegunungan Cloud Emperor adalah tempat di mana bahkan burung pun tidak mau buang air besar. Bagaimana seseorang bisa mencapai tahap terakhir? Jangan berbohong padaku. Petik 2. Aku juga tidak percaya. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan diskusi. Tidak, itu tidak mungkin. Zhao Sui meraung. Dia pernah melihat Qiyu Changkong sebelumnya, dan dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Saat Qiyu Changkong muncul, dia mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Ketika dia melihat Zhang Seng, dia mendengus dingin dan sedikit niat membunuh muncul di matanya. Dia sebenarnya muncul lebih cepat dari dia. Zhang Seng tidak mundur dan melihat ke belakang dengan dingin. Saat ini, di ruang rahasia di tempat penilaian. Mati, Lu Ming berteriak sambil memukul terus-menerus. Tinjunya begitu kuat hingga menghilang dengan ledakan keras. Lu Ming berdiri diam sambil menarik tinjunya. Saat berikutnya, sosok lelaki tua itu muncul lagi. Selamat, Anda telah melewati babak ini. Masih ada satu putaran terakhir. Orang tua itu melambaikan tangannya, dan pemandangan berubah lagi. Lu Ming menyadari bahwa dia telah muncul di platform lain. Di depannya, ada seorang pria parubaya dengan tombak di punggungnya. Dia tampak persis sama dengan pria kekar sebelumnya. Namun, aura yang dipancarkan pria kekar parubaya kali ini sangat menakutkan. Itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Prajurit Raja Setengah Langkah, kali ini sebenarnya adalah prajurit Raja Setengah Langkah. Puncak alam leluhur bela diri dan alam Raja Setengah Langkah tampaknya hanya berjarak satu langkah, namun jaraknya sangat besar. Jika seseorang harus menggambarkan perbedaannya, Raja Setengah Langkah biasa setidaknya 2 tingkat lebih tinggi dari leluhur bela diri tingkat 9 puncak. Ya, lebih dari 2 level. Selama kamu bisa mengalahkanku, kamu akan lulus. Kata pria parubaya itu. Lu Ming menghela nafas pada dirinya sendiri. Level ini terlalu sulit. Dia memperkirakan tidak banyak orang yang akan melewatinya. Seseorang harus setidaknya berada di puncak alam leluhur bela diri tingkat 8. Selain itu, seseorang harus menjadi jenius dalam 4 pertempuran untuk bisa lulus. Membunuh. Tiba-tiba, pria parubaya itu berteriak. Tombak panjangnya seperti naga saat menyerang Lu Ming. Kilau tombak itu meledak dan menyelimuti seluruh tubuh Lu Ming. 9 naga menginjak-injak langit. Lu Ming tidak mau membuang waktu lagi. Dia segera melemparkan 9 langkah naga yang menapaki surga. Boom! Kekuatan mengerikan meledak, seolah bisa menghancurkan segalanya. Yang pertama menanggung beban terbesar adalah pancaran tombak. Dengan ledakan yang keras, pancaran tombak itu meledak, dan kemudian, kekuatan yang bergejolak menyembur ke depan. Bang! Tubuh pria parubaya itu retak dan berubah menjadi debu di bawah serangan agung dari 9 langkah-langkah surga naga. Satu gerakan, hanya satu gerakan setengah langkah raja dibunuh oleh Lu Ming. Lebih dari setengah tahun yang lalu, selama perang dengan Sekte Pedang Mistik, Raja Setengah Langkah masih merupakan eksistensi yang tak terkalahkan bagi Lu Ming. Dia tinggi dan perkasa, dan di Kekaisaran Matahari yang terik, dia adalah seorang tiran yang layak. Tapi sekarang, baru setengah tahun lebih sedikit berlalu dan Lu Ming bisa membunuh Raja Setengah Langkah dalam satu gerakan. Siapa yang akan mempercayainya? Dalam 6 bulan terakhir, kemajuan Lu Ming bisa dikatakan sangat cepat. Pria parubaya itu pingsan dan menghilang menjadi energi. Setelah itu, platform mulai bersinar dan Black Vortex terbentuk. Lu Ming tersenyum dan melangkah masuk. Setelah beberapa saat pusing, Lu Ming menyadari bahwa dia berada di arena pertempuran setelah semuanya beres. Beberapa arah lain dari ring pertempuran diblokir oleh tirai tipis. Hanya sisi timur yang memiliki tribun penonton berbentuk kipas yang penuh dengan orang. Pada saat itu, mata Lucio melebar saat dia menatap ring pertarungan di bawah. Kemudian, tubuhnya mulai gemetar, bahkan nafasnya menjadi berat. Hei, Lucio, ada apa? Mengapa kamu gemetar? Jangan bilang dia tiba-tiba kesurupan. Seorang pemimpin tua dari sebuah distrik kecil bertanya pada Lucio dengan bingung. Tidak, aku tidak takut. Saya takut karena saya melihat orang lain melewati tahap terakhir di pegunungan awan kaisar saya. Aku sangat gembira. Lucio tergagap. Untung kamu baik-baik saja. Penatua yang bertanggung jawab mengangguk. Saat berikutnya, dia sepertinya menyadari sesuatu.
Matanya membelalak dan dia menatap Luciu dengan tidak percaya. Apa yang baru saja Anda katakan? Orang lain dari pegunungan Yun Emperor melewati tahap terakhir. Anda tidak bercanda, kan? Bagaimana mungkin? Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Itu benar, itu benar. Meski saya juga terkejut, itu benar. Luciu berkata dengan suara gemetar. Faktanya, dia sendiri pun sulit mempercayainya. Kata-kata Luciu secara alami sampai ke telinga orang-orang di sekitarnya, tetapi kebanyakan dari mereka menggelengkan kepala dan merasa skeptis. Bagaimana dua orang bisa melewati level terakhir di pegunungan awan kecil Kaisar? Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kadang-kadang, seseorang dari daerah kecil akan melewatinya. Hal itu masih mungkin terjadi, seperti yang pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Harus diketahui bahwa di sebagian besar wilayah super luas, hanya satu orang yang dapat melewatinya. Terkadang, tidak ada yang bisa. Namun, ada satu pengecualian, dan itu adalah tetua yang memimpin tim di wilayah Sungai Seribu, Zhao Sui. Pada saat ini, tubuhnya sedikit gemetar, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Orang lain mungkin belum pernah melihat Lu Ming, tetapi dia melihatnya. Tentu saja, dia tahu bahwa Lu Ming berasal dari pegunungan Yundi. Sebenarnya ada dua orang yang telah melewati tahap terakhir di pegunungan Kaisar Awan, sementara hanya satu atau dua orang dari wilayah Sungai Seribu yang telah menjadi penjaga langit Kaisar. Para jenius yang berperingkat lebih tinggi semuanya telah menghilang. Membandingkan keduanya, perairan Sungai Seribu terlalu tragis untuk dilihat. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Zhao Sui terus menggeram, matanya merah. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Para jenius dari wilayah Seribu Sungai belum muncul. Dia tahu kemungkinan besar mereka telah jatuh. Jiang Hongwen dan Sangguan Yunyan, yang berada di area penjaga langit Kaisar, juga membelalakkan mata mereka. Lu Xuan, Lu Ming, ini Lu Ming. Dia juga melewati level terakhir. Bagaimana ini mungkin? Jiang Hongwen berteriak tidak percaya. Dia menggosok matanya dengan keras, mengira dia sedang melihat sesuatu. Namun, dia hampir mengucek matanya hingga berdarah. Dia masih menatap Lu Ming. Lu Ming menjadi sangat kuat. Pantas saja Jian Fengyun begitu baik padanya. Saya sangat konyol. Seharusnya aku memikirkan hal ini lebih awal. Jiang Hongwen bergumam. Memikirkan bagaimana dia menasihati Lu Ming untuk bersembunyi jauh dari Qiyu Changkong sebelum mereka memasuki tempat penilaian, dia merasakan wajahnya terbakar. Kemampuan Lu Ming mungkin tidak lebih lemah dari Qiyu Changkong. Mereka bahkan mungkin jenius pada level yang sama. Khususnya, ketika dia memikirkan bagaimana dia tidak memperlakukan Lu Ming dengan baik sebelumnya, dia merasa tidak nyaman. Dia berharap bisa menamparkan dirinya sendiri. Jika Lu Ming menaruh dendam karena hal ini, dia akan mengalami kesulitan di masa depan. Di area penjaga Dewa Ditian, Jian Fengyun tersenyum. Dia tidak terkejut Lu Ming bisa melewati level terakhir. Tentu saja, Lu Ming tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Dia mengalihkan pandangannya dan mengukur sekelilingnya. Dia menemukan bahwa sudah ada 7 hingga 8 angka di platform tersebut. Nak, itu kamu. Kamu tidak mati. Tiba-tiba, suara dingin dengan sedikit rasa tidak percaya terdengar. Lu Ming melihat ke arah suara itu dan senyuman dingin muncul di wajahnya. Orang yang berbicara adalah Zhang Seng dari Jurang Pemakaman Naga. Pada saat itu, Zhang Seng sedang menatapnya dengan wajah penuh niat membunuh. Jika kamu tidak mati, bagaimana aku bisa mati? Lu Ming tersenyum tipis. Mata Zhang Seng berkedip dan dia berkata dengan dingin, bagus, sangat bagus. Meskipun saya tidak tahu metode apa yang Anda gunakan untuk melarikan diri dengan hidup Anda seharusnya tidak terburu-buru ke sini kali ini. Hehe, kuharap kamu tidak bertemu denganku. Kalau tidak, aku akan menyedot semua darah di tubuhmu. Ah, benarkah? Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan itu. Lu Ming tersenyum tipis. Lu Ming. Saat ini, geraman pelan datang dari sisi lain. Lu Ming menoleh, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Qiyu Changkong. Sejujurnya, kemunculan Qiyu Changkong di sini di luar dugaan Lu Ming. Sepertinya itu pasti berhubungan dengan tuannya. Lu Ming berpikir dalam hati. Lu Ming?
Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu tidak hanya tidak mati di medan perang kuno di bawah timur, tetapi kamu benar-benar berhasil sampai di sini. Ini benar-benar di luar dugaanku. Tapi ini juga bagus. Ini menyelamatkanku dari kesulitan mencari ayah hantu lamamu, dan aku bisa langsung mengambil tindakan terhadapmu. Qiu Cangkong memelototi Lu Ming, suaranya penuh dengan niat membunuh. Baiklah, mari selesaikan dendam kita kali ini. Niat membunuh Lu Ming juga sangat kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Banyak aura kuat yang muncul dan saling berhadapan. Pertarungan terakhir belum dimulai, tetapi Lu Ming dan Qiu Cangkong sudah berdebat di tengah kematian. Sekarang, pertempuran belum dimulai. Anda tidak diperbolehkan bertarung. Saat ini, suara agung datang dari langit. Sesosok muncul di langit tanpa diketahui siapapun. Itu adalah pria parubaya kekar dengan aura mengerikan. Auranya sangat panas. Dia berdiri di kehampaan seperti matahari, membakar kehampaan hingga terdistorsi. Tekanan yang menakutkan dan tak terbatas terpancar dari tubuhnya. Ekspresi banyak orang berubah drastis. Ini jelas merupakan tingkatan raja, dan bahkan di antara tingkatan raja, dia tidak lemah. Dia adalah pelindung istana api istana langit Empyrean. Seseorang berseru, mengenali pria kekar itu. Apa? Pelindung istana api istana surgawi surga Empyrean. Semua orang terkejut. Penjaga istana surgawi surga Empyrean adalah sosok yang sangat kuat dengan kemampuan untuk menghancurkan langit dan bumi. Mereka jelas merupakan tokoh terkenal di wilayah timur wilayah Tianshuan. Tentu saja, istana surgawi Kaisar Surga di sini bukanlah istana utama tetapi cabang timur dari wilayah mistik surgawi. Di panggung pertempuran, Zhang Seng dan Qiu Cangkong mendengus dingin dan menarik kembali aura mereka. Lu Ming mencibir dan menarik kembali auranya. Bas! Pada saat ini, ruang itu bergetar lagi, dan sosok yang membawa pedang panjang muncul. Xuan Feng dari kota kuno yang tandus. Tatapan Lu Ming berkedip. Lu Ming tidak melihat mayat Xuan Feng di gua bawah tanah Gua Naga. Seperti yang diduga, dia masih hidup. Dengan kekuatan tempur Xuan Feng, tidak masalah baginya untuk mencapai level terakhir. Kamu sedang mendekati kematian. Sebuah suara dingin terdengar saat mata jahat Zhang Seng beralih ke Xuan Feng. Bas! Suara pedang terdengar, dan pedang Qi yang kuat berdesir dari tubuh Xuan Feng. Matanya seperti kilat saat dia menatap Zhang Seng. Hehe, semuanya sudah muncul. Bagus, kali ini, aku akan menyelesaikan semuanya. Zhang Seng mencibir. Xuan Feng juga melihat pelindung istana surgawi Empyrean di langit. Dia menarik kembali auranya dan berjalan ke samping. Penonton sangat bersemangat. Di antara para jenius ini, semakin kuat bau mesiu, mereka semakin bersemangat, karena pertempuran yang akan datang juga akan semakin intens. Arena pertarungan terdiam. Waktu perlahan berlalu. Ruang di ring pertempuran bergetar dari waktu ke waktu. Seseorang muncul. Dengan sangat cepat, jumlah orang meningkat menjadi lebih dari selusin. Setengah jam kemudian, tidak ada orang lain yang muncul. Baiklah, waktunya habis. Tidak ada lagi peserta di area penilaian. Pelindung istana surgawi surga Empyrean diumumkan di langit. Tidak, bagaimana mungkin? Orang-orang jenius di Danau Phoenix, mengapa jumlah mereka hanya sedikit? Di mana Huang Qixuan? Kemana dia pergi? Yang Spring Valley ku juga, di mana Sun Chu? Pelindung, apakah kamu melakukan kesalahan? Bu Feifan dari pegunungan Flaming Mountain saya adalah bakat yang tiada taranya. Dia pasti akan mencapai level terakhir. Kenapa dia tidak ada di sini? Petik 2. Para tetua terkemuka di Danau Phoenix, Lembah Yangquan, Gunung Flaming, dan bahkan wilayah super lainnya semuanya berteriak tak percaya. Untuk apa kamu berteriak? Jika dia tidak muncul, berarti dia terjatuh ke dalam. Artinya dia kurang memiliki bakat dan keberuntungan. Apa yang aneh tentang itu? Penjaga parubaya itu menegur sambil menatap dingin ke arah para tetua yang memimpin tim. Beberapa pemimpin tua segera diam karena takut. Mereka merasa kedinginan dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Baiklah, penilaian sebelumnya telah berakhir. Sekarang, mari kita mulai pertarungan terakhir. Tujuan dari pertempuran ini adalah untuk menentukan 4 penjaga ilahi terakhir di langit timur. Saya yakin Anda semua tahu apa itu penjaga surgawi surga timur. Saya akan mengulanginya sendiri di sini.
Saat Anda diteleportasi ke medan perang kuno bawah tanah bagian timur, Anda secara otomatis didistribusikan ke 4 arah, utara, selatan, timur, dan barat. Altar teleportasi di belakang Anda juga dibagi menjadi 4 arah, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Grup Anda milik timur. Oleh karena itu, orang terkuat adalah penjaga surgawi surga timur. Penjaga surgawi 4 langit mewakili 4 ahli terkuat dalam kelompok penjaga surgawi kaisar ini. Akan ada imbalan yang besar. Pelindung parubaya itu menjelaskan secara detail. Semua orang mengangguk. Ini adalah sesuatu yang sudah diketahui banyak orang. Jadi, untuk pertarungan ini, tempat kedua atau ketiga tidak penting. Yang penting adalah tempat pertama. Saya ulangi lagi, yang penting adalah yang pertama. Pelindung parubaya itu berteriak, suaranya menyebar ke seluruh area. Di peron, mata semua pemuda bersinar, dan keinginan kuat untuk bertarung muncul dari tubuh mereka. Ada total 17 pemuda dan pemudi di arena pertarungan. Masing-masing dari mereka adalah seorang jenius di antara para jenius, dan masing-masing dari mereka memiliki bakat yang langka. Mereka memiliki keyakinan mutlak pada diri mereka sendiri. Mereka yakin bahwa mereka lebih kuat dari yang lain. Kali ini, penjaga surgawi langit timur adalah milikku. Sebuah suara yang dalam terdengar. Itu datang dari seorang pemuda jangkung dan kekar. Orang ini tingginya lebih dari 2 meter, dan seluruh tubuhnya dipenuhi otot, seolah-olah dia terbuat dari baja. Tai Kuangzong, tidak apa-apa jika kamu adalah penguasa area puncak besi, tapi kamu bermimpi jika kamu pikir kamu bisa menjadi penjaga langit timur di sini. Langit timur penjaga ilahi adalah milikku. Seorang wanita cantik dengan rambut biru berkata dengan nada mendominasi. Haha, Ao Feixuan, menurutku sebaiknya kamu pulang dan punya anak. Anda ingin mengambil alih penjaga surgawi surga timur. Pemuda kekar itu mencibir. Apa yang baru saja Anda katakan? Si cantik berambut biru, Ao Feixuan, membelalakkan matanya. Sekelompok sampah ingin mengambil alih penjaga langit timur. Kamu sedang melamun. Zhang Seng mengerutkan bibirnya dan mencibir. Arogan. Kamu sedang mencari kematian. Kata-kata Zhang Seng membuat marah orang banyak. Lebih dari 10 ahli muda memandangnya dengan niat membunuh. Zhang Seng tersenyum acuh tak acuh. Baiklah, aku sudah selesai. Pada saat ini, penjaga paruh baya berbicara. Semua orang menutup mulut mereka. Ambil piring giok ini. Penjaga paruh baya itu melambaikan tangannya dan 17 piring giok terbang, satu untuk masing-masing piring. Semua orang mengambil token giok di tangan mereka. Sekarang, tuliskan informasi Anda ke dalam token jade. Saya akan menarik undian dengan token giok ini nanti. Pria parubaya itu memerintahkan. Pikiran setiap orang bergerak dan mengukir informasi mereka sendiri ke dalam token giok. Kemudian, dia mengembalikannya ke penjaga parubaya satu persatu. Penjaga parubaya mengambil tablet giok dan membacanya dengan keras. Kali ini total ada 17 orang yang lolos tahap final. Mereka adalah Zhang Seng dari kolam pemakaman naga, Qiu Cangkong dari pegunungan awan kaisar, Tai Kuangzong dari puncak besi. Luming dari pegunungan kaisar awan, Ao Feixuan dari wilayah danau giok. Pria parubaya itu membacakan nama-nama itu satu persatu, dan dalam beberapa saat, dia telah selesai membaca ke-17 nama itu. Begitu pria parubaya itu selesai berbicara, kerumunan menjadi gempar. Tunggu, apa aku salah dengar? Sepertinya saya pernah mendengar bahwa ada 2 orang dari pegunungan Yundi. Tempat yang miskin dan terpencil itu. Kamu tidak salah dengar, aku juga mendengarnya. Ini terlalu aneh. 2 orang benar-benar menyelesaikan level di pegunungan Yun Emperor. Apakah matahari terbit dari barat? Pegunungan Kaisar Awan Kecil benar-benar gila kali ini. Penonton di tribun berdiskusi dengan penuh semangat dan sangat terkejut. Adapun para tetua yang bertanggung jawab di setiap daerah, mereka semua tercengang dan terkejut. Di pegunungan Yun Emperor, ada 2 orang yang melewati level tersebut. Sebelumnya, mereka mengira Lucius sedang berbicara omong kosong. Dia tidak menyangka hal itu benar. Ini sungguh sulit dipercaya. Lucius gemetar karena kegembiraan. Pegunungan Cloud King yang kecil sebenarnya menghasilkan 2 orang jenius. Kali ini, imbalannya pasti akan sangat menakutkan. Saudara Lu, jangan lupakan aku ketika kamu sukses di masa depan. Saudara Lu,
Setelah seleksi ini selesai, saya akan mentraktir Anda makan di restoran abadi yang mabuk. Saudara Lu, kamu harus datang dan mengunjungiku. Segera, beberapa ketua tim senior selain Lu Xiu, dan bahkan beberapa ketua tim senior dari wilayah yang lebih besar, menyatakan niat baik mereka kepada Lu Xiu. Lu Xiu sangat bersemangat hingga dia hampir tertawa. Dia belum pernah merasa sebahagia ini sebelumnya. Lu Xiu tidak bisa menahan tawanya. Itu terlalu nyaman. Di masa lalu, dia hanya pemimpin tim pegunungan Yundi. Dia berada di posisi terbawah grup dan sering diejek. Namun, pegunungan Kaisar Awan berada di sisi yang lebih lemah, dan tidak ada seorang pun yang menjadi penjaga langit Kaisar di turnamen sebelumnya. Hal ini membuat dirinya semakin tidak dihargai. Dia pernah bermimpi bahwa pegunungan Yundi akan menghasilkan beberapa orang jenius yang tiada taranya, yang namanya akan mengguncang dunia dan membuatnya bangga. Namun, dia tahu itu hanya mimpi. Itu tidak mungkin. Namun kini, semua itu menjadi kenyataan. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Orang-orang yang pernah meremehkannya di masa lalu semuanya datang untuk berteman dengannya. Lu Ming, Qiu Changkong, ini semua berkat kalian berdua. Lu Xiu menghela nafas sambil melihat kedua pemuda di arena pertarungan dengan mata cerah. Dia sangat terkejut dengan Lu Ming. Qiu Changkong. Dia samar-samar tahu bahwa Qiu Changkong memiliki pendukung kuat di Istana Surgawi Kaisar. Dia masih bisa menerima hasil seperti itu. Namun, Lu Ming sendirian. Dia tidak mendapat dukungan apapun. Dia mengandalkan kerja kerasnya sendiri untuk mencapai tahap ini. Ini membuatnya semakin menghargainya. Semua orang berdiskusi, tetapi sebagian besar diskusinya adalah tentang Lu Ming dan Qiu Changkong. Pegunungan Cloud Emperor. Di arena pertarungan, para jenius dan ahli lainnya memandang Lu Ming dan Qiu Changkong dengan keterkejutan di mata mereka. Sudut mulut Qiu Changkong melengkung, dan dia bahkan tidak berusaha menyembunyikan rasa sombong di wajahnya. Lu Ming hanya tersenyum dan berdiri diam di samping. Kesunyian. Pelindung parubaya itu membuka mulutnya dan seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi. Sekarang, saya akan mengumumkan aturan duelnya. Aturannya sangat sederhana. Kami akan menarik undian dan bertarung 1 lawan 1. Pemenang akan maju dan yang kalah akan tersingkir. Hal ini akan terus berlanjut sampai yang terkuat diputuskan. Dalam proses pertempuran, Anda tidak dapat mengkonsumsi pil apapun atau menggunakan battle beast apapun. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, tetapi ada satu prinsip, yaitu Anda tidak boleh membunuh lawan. Pelindung parubaya itu mengumumkan. Tidak bisa membunuh lawan. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia merasa itu sangat disayangkan. Jika dia bertemu Qiu Changkong, dia akan bisa melarikan diri dengan nyawanya. Hehe, Lu Ming, kamu beruntung. Di sampingnya, Burit Life terkekeh. Kaulah yang beruntung, kata Lu Ming. Ah, benarkah? Jangan berpikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu hanya karena aku tidak bisa membunuhmu. Aku masih bisa melumpuhkanmu. Suara dingin Zhang Seng terdengar. Apakah begitu? Lu Ming mencibir. Di sisi lain, Qiu Changkong mencibir. Oke, sekarang, saya telah mengukir 16 angka pada 17 lempengan giok ini. Mereka nomor 1 hingga nomor 16. Yang terakhir kosong. Kalian semua akan menarik undian. Yang mendapat nomor 1 akan melawan nomor 16, nomor 2 akan melawan nomor 15, nomor 3 akan melawan nomor 14, dan seterusnya. Yang mengambil nomor kosong akan langsung maju ke babak selanjutnya. Kata pria parubaya itu. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan 17 piring giok melayang di udara. Mereka memancarkan cahaya kabur dan menutupi angka-angka di atasnya. Aku pergi dulu. Zhang Seng tertawa dingin dan mengulurkan tangannya. Kekuatan hisap yang kuat dihasilkan dan token giok tersangkut di tangannya. Kemudian, yang lain mengikuti dan mengambil piring giok. Lu Ming juga mengambil kartu jade. Meraih token giok di tangannya, dia memasukkan Zenki ke dalamnya, dan sebuah nomor muncul di token giok. Bukan, itu bukan angka, tapi 2 kata, kosong. Lu Ming tercengang. Dia tidak menyangka peruntungannya begitu baik. Di babak pertama, ia justru mendapat hasil imbang kosong. Baiklah, laporkan nomor yang kamu ambil. Kata pelindung parubaya itu. Saya nomor 16.
Zhang Seng adalah orang pertama yang keluar. Dia membuka token giok dan ada nomor di atasnya, 16. Aku akan menjadi nomor 3. Qiu Changkong keluar dan membuka token gioknya juga. Nomor pada token itu adalah 3. Saya nomor 5. Nomor 6. Satu persatu, para pemuda membuka token giok mereka. Segera, dia membuka semua halaman dari kamar 1 hingga kamar 16. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada Lu Ming. Jika ada orang dari yang pertama sampai yang ke-16, bukankah sisanya akan selamat tinggal? Lu Ming tersenyum dan membalik tablet jade. Kata, "Selamat tinggal," tertulis di situ. Itu perpisahan seperti yang diharapkan. Keberuntungan anak ini sungguh bagus. Keberuntungannya lumayan, tapi percuma. Pada akhirnya, itu tetap bergantung pada kekuatan. Jika dia tidak memiliki kekuatan, dia akan sangat sengsara saat bertemu dengan seorang ahli di babak berikutnya. Itu benar, di tribun, penonton sedang berdiskusi panas. "Nak, kamu beruntung." Zhang Seng melirik Lu Ming dengan dingin. Kali ini, Lu Ming bahkan tidak mau repot-repot melihatnya. Dia langsung mengabaikannya. Ini adalah anjing gila, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Ketika saatnya tiba, dia akan memukulinya dengan sangat kejam hingga ibunya pun tidak akan bisa mengenalinya. Sekarang, pertempuran dimulai. Nomor 1 melawan nomor 16. "Kalian semua, minggir." Pelindung paruh baya itu mengumumkan. Lu Ming dan yang lainnya mundur ke samping, hanya menyisakan Zhang Seng dan seorang pemuda berjubah brokat di tempat kejadian. Wajah Zhang Seng menunjukkan senyuman sinis saat dia menatap pemuda berjubah bersulam dan berkata, "Nak, aku menyarankanmu untuk segera mengakui kekalahan. Kalau tidak, kamu akan menderita nanti." "Hehe, akui kekalahan. Dalam kamusku, tidak ada kata mengakui kekalahan. Saya sudah lama tidak senang dengan kesombongan Anda. Saya harap kekuatan Anda tidak mengecewakan saya." Pemuda berjubah brokat tertawa dengan arogan. "Kamu akan segera menyesalinya." Zhang Seng mencibir. Suasananya sudah mencekam bahkan sebelum mereka mulai berkelahi. Di tribun, penonton juga berdiskusi panas sambil mengutarakan pendapatnya masing-masing. Itulah Yu Changfei, jenius terkuat di dataran Yuxu di wilayah Super. Menurut Anda siapa yang akan menang? Petik 2. Saya pikir itu adalah penguburan di kolam pemakaman naga. Orang ini adalah orang pertama yang lulus ujian dan muncul di sini. Menurut saya, mungkin tidak demikian. Menjadi orang pertama yang menyelesaikan panggung belum tentu berarti kekuatan tempur seseorang adalah yang terkuat. Itu benar. Ledakan, ledakan. Semua orang baru saja berdiskusi ketika dua aura kuat meletus. Kemudian, kedua sosok itu saling menyerang seperti kilat. Telapak tangan yang memotong batu giok. Cakar naga darah. Ledakan. Dengan ledakan yang keras, hembusan udara yang mengerikan menyapu. Lampu berwarna merah darah dan hijau giok meledak dan memenuhi seluruh ring pertarungan. Bang! Saat berikutnya, teriakan terdengar. Sesosok dikirim terbang seperti bola meriam, memuntahkan seteguk darah ke udara. Itu adalah Yu Changfei, pemuda dari dataran Yuxu. Banyak orang yang membelalakkan mata mereka. Yu Changfei, jenius terkuat di wilayah Super, terlempar dengan satu gerakan dan memuntahkan darah. Bagaimana ini mungkin? Dari aura yang baru saja dilepaskan Yu Changfei, dia pasti berada di puncak alam leluhur bela diri tingkat 8. Selanjutnya, dia telah melalui 4 pertempuran. Ahli seperti itu sebenarnya dikirim terbang dengan satu gerakan dari Zhang Seng. Seberapa menakutkankah Zhang Seng? Haha, aku bertanya-tanya seberapa kuat kamu nantinya. Ternyata kamu hanya sampah. Sekarang, saya akan memberitahu Anda betapa kuatnya saya. Zhang Seng tertawa dingin. Kemudian, dia menggerakkan tubuhnya dan muncul di atas Yu Changfei seperti hantu. Dia menatap Yu Changfei dengan tatapan dingin. Kembalikan. Yu Changfei terkejut. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan mengirimkan 7 serangan telapak tangan. Pukulan telapak tangannya sangat jernih dan seperti batu giok. Namun, penguburan hanya membutuhkan beberapa serangan cakar untuk menghancurkan kekuatan palem giok. Dia meraih leher Yu Changkong dan menekannya dengan kuat.